Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berbagi info. Pada kesempatan kali ini kami mengisahkan satu kisah yang cukup menarik kisahnya dan semoga bisa diambil hikmahnya, yaitu kisah Abuya Mudawali dengan muridnya Abu Ibrahim Waila. Dengarlah kisah khabaran sufi Labuhan Haji Tanah Ulama di sinan makam Syekh Mudawali yang amat sufi lagi mulia. Saudara mutuah, Abuya Mudawali memiliki nama lengkap Syekh Haji Tengku Muhammad Wali Al-Khalidi. Adalah seorang ulama dari Aceh Selatan. Salah seorang istrinya pernah menuliskan namanya dengan Syekh Haji Muhammad Wali As-Syafi'i Mazhaban wal As'ari Akidatan wan Naqsyabandi Tarikatan. Dia lahir pada tahun 1917 di Blangporoh, Labuhan Haji, Aceh Selatan. Ayahnya bernama Syekh Haji Muhammad Salim bin Malim Palitu, seorang dai asal Batu Sangkar, Sumatera Barat, dan ibunya bernama Siti Janadat. Namanya ketika kecil adalah Muhammad Wali, sedangkan gelar Mudawali didapatkannya ketika dalam masa belajar di Sumatera Barat. Kemudian saudaraku Abu Ibrahim Waila. Beliau dilahirkan pada tahun 1919 di Kampung Pasi Aceh, Kecamatan Waila, Kabupaten Aceh Barat dengan nama lengkap Tengku Ibrahim bin Tengku Sulaiman bin Tengku Husin. Pendidikan formal yang diselesaikan oleh Abu Ibrahim Waila adalah sekolah rakyat. Selebihnya menempuh pendidikan dayah selama hampir 25 tahun. Selama hidupnya, Abu Ibrahim Waila pernah belajar selama 12 tahun pada Syekh Mahmud, seorang ulama asal Hunga, Aceh Besar yang kemudian mendirikan Daya Bustanul Huda di Blangpidia, Aceh Baraya. Salah satu murid Syekh Mahmud ini adalah Abuya Mudawali yang kemudian menjadi ulama tersohor di Aceh. Selain itu, Abu Ibrahim Waila juga pernah belajar pada Abu Calang, Muhammad Arsyad, dan Tengku Bilyatin Suwa bersama rekan seangkatannya yang bernama Tengku Adenan Bakungan. Saudara tua, setelah Abuya Mudawali kembali dari Mekah dan membuka Dayah Darussalam di Labuan Haji Aceh Selatan, maka Abu Ibrahim Waila kembali belajar kepada Abuya Mudawali selama 2 tahun dan memperdalam tarekat Naqsyabandiyah. Selesai belajar kepada Abuya Mudawali, Abu Ibrahim Waila kembali ke kampungnya di Pasi Aceh. Tak lama setelah kembali ke kampung halamannya, Abu Ibrahim Waila mulai mengembara tanpa seorang pun yang tahu kemana tujuannya. Menurut salah seorang menantunya yang bernama Tengku Nasruddin, Abu Ibrahim Waila pernah menghilang sebanyak 3 kali selama hidupnya. Pertama sekali selama 2 bulan, kedua kali selama 2 tahun, dan ketiga selama 4 tahun. Setelah menghilang untuk ketiga kalinya, kemudian Abu Ibrahim Waila kembali ke keluarganya dengan kondisi rambut dan tubuh yang tidak terurus. Karena kondisinya yang seperti itu, maka banyak orang yang menganggap kalau Abu Ibrahim Waila sudah tidak waras lagi. Saudara mutua, sejak kecil Abu Ibrahim Waila dikenal sebagai sosok pendiam. Ia hanya berkomunikasi jika ada yang perlu disampaikan. Hal ini menyebabkan orang lain tidak berani menanyakan hal-hal aneh yang dilakukannya. Saudara mutua, Abu Ibrahim disuruh pulang oleh Abuya Mudawali. Ada kisah menarik yang ingin admin ceritakan antara guru dan murid. Abuya Mudawali menyuruh pulang Abu Ibrahim dari Dayah Darussalam Labuhan Haji. Bak saboh uro Abuya tengah duduk dengan para santri, tengah cerita-cerita dan bahas masalah kitab. Timbullah dalam pikiran Abuya nekalan etna ka ta'zim Abu Ibrahim terhadap guraya. Abuya Mudawali
Pada suatu hari lagi bercerita tentang membahas masalah kitab, timbullah dalam benak pikirannya yang bahwa beliau ingin melihat setingkat mana takzimnya Abu Ibrahim Wela terhadap gurunya. Abuya, tungku Wela, kenonja si adile. Tungku Wela, kesini sebentar. Tungku Wela, nyompat lun Abuya. Baik Abuya. Nubedah dro nenjino nenjak bet bate rayanyan sigo. Tungku Wela, tolong angkat batu yang besar itu sebentar. God Abuya, baik Abuya. Mandum urang tekem karena adat han mungkin siro manusia dibut bate ukuran yang tak raya. Memang mustahil. Tapi Tungku Ibrahim Wela nenjak bet. Semua teman-teman Abu Ibrahim tertawa karena pada lahiriah tidak mungkin Abu Ibrahim sanggup mengangkat batu yang besar itu. Mustahil terjadi. Namun Abu Ibrahim tetap mengangkat batu tersebut. Abuya, pakan kem urang drone. Kenapa kalian semua tertawa? Santri, kiban han tekem Abuya. Nengkalon kuk bangai ji. Kaji tu penyan bate han dibut tapi dikaracit maka ji hanji sapem kitab tanjir, jawab sidro santri. Bagaimana kami tidak tertawa Abuya? Bodoh sekali dia. Udah tahu batu itu besar, tidak mungkin bisa diangkat. Tetapi tetap saja dipaksa angkat. Makanya dia tidak bisa belajar. Kitab pun dia tidak bisa membaca. Salah satu santri menjawab. Dalam keadaan bengeh, Abuya menjawab. Dalam keadaan marah, Abuya menjawab. Nyo ke nyo yang jid ke urang, nyo urang ji hana petimang pe yang lun yu hana dibantah. Adab ji dan takdim terhadap gore jeroh tad. Santri teiem, terdiam. Inilah manusia yang menjadi manusia karena dia tidak banyak bergaya. Apa yang saya suruh dia tidak pernah membantahnya. Adab dan takdim terhadap gurunya sangat baik. Semua santri terdiam semua. Abuya, Tungku Wela, bedah jino dro bungkuh tah jakwo u gampung. Bekle jino di dayah. Dro ne han malim. Jakwo kedeh u gampung. God Abuya, menjawab Abu Ibrahim. Tungku Wela, hari ini berkemaslah semua pakaianmu, jangan tinggal di dayah lagi. Kamu tidak alim, pulang sana Abu Wela. Baik Abuya. Urang nibak masanya hana nemu pum pakai neyo Abu Ibrahim Wela. Semua orang tidak habis pikir kenapa Abuya menyuruh Abu Wela pulang. Gepikir le urangnya geusir dari daya sebab katrip gebet tanjir sapu. Padahal maksud Abuya geyu gopnyan han malim tapi je ke sidra wali Allah, sidra urang yang le berkat dan keramah. Dikira oleh mereka diusir dari daya sebab udah lama belajar tidak bisa apa-apa. Padahal maksud Abuya disuruh pulang karena Abu Wela tidak alim. Tetapi Abuya tahu kalau Abu Wela akan menjadi seorang waliullah, satu orang yang banyak berkah dan keramah. Dokumen almarhum Abuya Jamaluddin. Saudara mutua, dari ceritanya dia dacok ke bahan renungan, bukan ilmiah yang besar harus kita banggakan, tapi adab yang lebih utama. Moga berjid kemanfaat ke kita nyo, pamandum dan penuntut ilmiah. Wallahu alam wassalam.